Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan sosialisasi walaupun melalui Zoom, ya Bapak Ibu, melalui media daring. Salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi perantara bagi kita sehingga kita mampu mengenal agama Islam. Dengan kita mengenal agama Islam dan meyakini agama Islam, sehingga kita kelak dapat menjadi dapat berjalan di jalan yang benar, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kami minta maaf karena meminta waktu dari Bapak Ibu, ya, yang tidak lain adalah untuk melakukan sosialisasi dari kembalinya peserta didik kelas 1, kemudian nanti sosialisasi datangnya ya, seluruh santri Pondok Pesantren An-Nur kembali ke pesantren. Perlu saya berikan sejenak mukadimah bahwa sebenarnya yang terjadi pada zaman sekarang yaitu terjadinya pandemi COVID-19 yang sangat menyebar luas, dan kita melihat ada ada keluarga kita atau mungkin kerabat kita baik dekat maupun jauh atau teman kita yang terpapar COVID-19. Bahkan mungkin ada beberapa kita mendengar beberapa bupati meninggal, ya, dan itu sudah terjadi, dan ini menunjukkan bahwa pandemi corona itu hak, seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, namun kemudian kita tahu bahwa sebenarnya dengan adanya pandemi ini tidak menuntut kemungkinan bagi kita atau kemungkinan untuk peserta didik mampu belajar itu tidak bukan berarti tertutup sama sekali, sehingga beberapa kali kita melakukan pembelajaran dengan model daring. Namun banyak sekali penelitian yang dilakukan bahwa pembelajaran melalui sistem daring itu ternyata memiliki banyak sekali masalah, ya, dari banyak sekali penelitian. Bahkan memang kalau ada pembelajaran yang sifatnya yang memiliki dua model, yaitu daring dan luring secara bersamaan atau yang biasa disebut dengan blended learning kalau dalam kajian ilmu pendidikannya. Tapi pembelajaran model ini itu tidak bisa dilakukan dalam keadaan pandemi ini, dan pembelajaran totali semuanya itu dilakukan dengan daring. Dan Muhammadiyah itu termasuk yang keras mengenai hal ini, ya. Kalau Anda lihat sekolah-sekolah Muhammadiyah itu banyak yang ditutup. Ada yang masuk, tetapi masuknya itu biasanya hanya 5 orang murid, ya, dari seluruh kelas, seminggu sekali itu dipersilahkan masuk, ya. Nah, itu kalau kalau lembaga kita di bawah Kemendikbud. Sedangkan kalau lembaga kita di bawah Kemenak, ini Kemenak ternyata mempersilahkan bagi seluruh lembaganya yang di bawah Kemenak, yaitu pondok pesantren diantaranya, untuk memasukkan peserta didiknya. Dan saya tahu dan saya paham sekali bagaimana putra-putri kita selama di rumah. Ya, tentunya banyak yang sudah kecanduan gadget, ya. Karena pembelajaran mengharuskan, meniscayakan kita menggunakan gadget. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat yang tadi saya kutip itu menunjukkan bahwa kita, ya, makna globalnya, bahwa kita kalau mau menghadapi peperangan itu kita harus menyiapkan
siapkan segala hal. Bahkan kuda dan talinya itu harus kita siapkan, gitu ya. Bahkan hal yang sekecil apapun harus kita siapkan. Kemungkinan untuk kita mampu menang menghadapi musuh ini harus kita siapkan sedemikian mungkin sehingga kemudian kita mampu bisa menang dalam peperangan. Maksud saya di sini, musuh kita yang saat ini nampak di mata kita adalah virus COVID, ya, yang kecil, ya, dan berbagai penelitian banyak sekali yang mengatakan bahwa di antara yang mampu menyelesaikan pandemi ini, ya, adalah kedisiplinan kita 3M. Seandainya kita di rumah berkumpul bersama keluarga, tidak mungkin kita melakukan 3M tentunya, dan itu kita lakukan isolasi, maka kita akan buka, ya, di pesantren ini, kita persilahkan anak-anak masuk ke pesantren dengan ada beberapa persyaratan seperti itu. Bukan berarti saya takut dengan COVID atau semua asatidah di Pondok Pesantren An-Nur itu takut dengan COVID, bukan. Tetapi di sini kita berlari dari satu takdir ke takdir yang lain. Dari satu ketentuan Allah menuju kepada ketentuan yang lainnya. Nasiru min qadarillah ila qadarillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tapi izinkan saya untuk share screen. Pak, dukungnya ini sih. Ini masih disable. Sudah ya? Share screen. Masih host disable. Partisipan share screen sharing. Sudah, Ustaz. Ya, afwan. Sambil menunggu, Bapak Ibu, untuk pondok pesantren itu banyak sekali pondok pesantren yang memasukkan santri-santrinya, peserta didiknya, sehingga peserta didiknya itu didorong untuk masuk ke dalam pondok pesantren. Nah, kita dengar dari beberapa berita, banyak pondok pesantren itu yang terjangkit wabah, diantaranya Pondok Gontor. Dan alhamdulillah kasus COVID di Pondok Gontor selesai, beres. Sudah 1 bulan masuk, itu sudah selesai semuanya. Sekitar 1 bulan itu sudah selesai. Dan beberapa pondok NU itu juga juga sudah masuk, sudah banyak sekali yang menerima peserta didik seperti itu. Nah, oleh karenanya kita perlu sosialisasi persiapan liburan semester ganjil ini nanti seperti apa, kemudian masuk semester genap Pondok Pesantren An-Nur Sidoarjo ini seperti apa. Baik. Jadwal perpulangan dan kembali, ya, ini saya listkan semacam ini. Ini yang dilakukan yaitu sejak hari Ahad dan Senin tanggal 30 sampai 1 Desember kemarin telah dilakukan oleh pengasuhan santri, yaitu oleh Ustadz Afi beserta jajarannya, yaitu ujian praktek ismu dan tahfidz, ya, ujian prakteknya. Kemudian mulai dari hari Selasa dan Kamis, ya, dan itu dilakukan penilaian akhir semester SMP MBS An-Nur Sidoarjo, dan untuk kelas 7 itu tidak secara luring, untuk kelas 8-9 itu secara daring melalui menggunakan aplikasi Moodle seperti itu. Kemudian kelas 7, nah ini Bapak Ibu, hari Kamis itu anak-anak semua sudah menyelesaikan pembelajaran. Malamnya itu kita lakukan pembekalan perpulangan bagi anak kelas 7. Kemudian kelas 7 pada hari Jumat dan Sabtu, pada hari Jumat pukul 15 dan sampai hari Sabtu pukul 9, ini anak-anak kita persilahkan untuk pulang.
Saya tahu Bapak Ibu ada yang sibuk di hari Sabtu tidak bisa datang, kemudian menjemput anak didiknya atau anaknya pada hari Jumat sore. Atau sebaliknya, Jumat sangat sibuk sampai malam, kami persilahkan untuk menjemput putranya atau putrinya pada hari Sabtu pagi. Ya, ini minimal. Karena setelah itu tidak ada lagi guru di asrama. Seperti itu. Kemudian, Bapak Ibu, saya harapkan ini kita harus benar-benar menjaga protokol kesehatan walaupun itu di rumah. Ya. Bukan berarti ketika anak-anak pulang kemudian anak-anak bebas. Kemudian anak-anak kita ajak misalkan, ayo kita main ke kolam renang gitu ya. Misalkan itu sebisa mungkin kita baca dulu apakah boleh, apakah baik pergi ke kolam renang misalkan pada musim pandemi atau pergi ke tempat-tempat umum pada musim pandemi. Saya tahu bahwa kita sesekali itu ketika liburan nanti ya, ini saya sampaikan bahwa ketika kita di dalam kehidupan sosial, kita biasanya sangat sulit untuk meninggalkan ketika kita ada kegiatan yang bersifat sosial, misalkan pernikahan. Keluarga kita menikah misalkan, dan di situ tidak ada physical distancing, otomatis mau nggak mau, karena itu keluarga kita harus pergi ke situ. Ya. Nah, kita paham hal tersebut, maka di antara keputusannya, anak-anak semuanya wajib untuk membuat pernyataan ya, bahwa dia telah melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu sebelum kembali ke Pondok Pesantren An-Nur. Ini penting, perlu saya sampaikan ya, bahwa anak-anak harus melakukan isolasi secara mandiri di rumah sebelum kembali ke Pondok Pesantren An-Nur ya, selama 2 minggu ya, sebelum kembali. Jadwal kembalinya pertama 9 putra, kelas 9 putra yaitu hari Ahad 3 Januari 2020 ya. Itu untuk kelas 9 putra kami persilahkan untuk kembali pada 3 Januari. Kemudian 8 putra itu kembali ke gedung Pondok Pesantren yang baru ya. Jadi gedung Pondok Pesantren yang baru itu kita gunakan, kita fungsikan untuk santri putra seperti itu. Sedangkan yang lama untuk santriwati. Kemudian 8 putra yaitu hari Rabu 6 Januari 2020 ini baru setelah 3 hari itu 8 putra kembali ke Pondok Pesantren An-Nur. Ini baru putra, belum putri. Nah, di antaranya kenapa kok 9 putra terlebih dahulu? Karena saat ini 9 putra itu anak-anak Bapak Ibu yang kelas 9 putra, putri, masuk menjadi bagian daripada Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang menaungi atau organisasi santri yang ada di Pondok Pesantren An-Nur Sidoarjo. Kemudian kelas 8 sampai 9 putri itu kami 7 Januari 2020 baru kemudian kembali ke Pondok Pesantren An-Nur Sidoarjo untuk anak-anak putri di gedung lama. Kemudian barulah pada hari Ahad 10 Januari 2020 bagi santri dan santriwati kelas 7 kembali ke Pondok Pesantren An-Nur. Maaf, ini kurang ya. Di gedung lama dan gedung baru. Maaf. Saya sedikit perbaiki. Ya. Nah, ini jadwal yang nanti juga kita share kepada Bapak Ibu. Maaf, ini Januari 2021 ya. Ini typo ya. Bisa nanti saya kira Bapak Ibu memahami kalau ini 2021. Baik. Berikutnya syarat-syarat kedatangan santri.
Nah, santri tidak ada penjemputan hingga ada pemberitahuan lebih lanjut dengan melihat kondisi. Minimal nanti 1 bulan. Namun, Bapak Ibu jangan takut. Lah bagaimana, saya kan kangen dengan anak saya gitu ya. Kami perbolehkan Bapak Ibu untuk mengirim makanan atau apapun itu pada anak ya melalui ustadz ya, kami persilahkan Ada itu. penjemputan hingga ada pemberitahuan lebih lanjut dengan melihat kondisi minimal 1 bulan. Ya, sehingga minimal 1 bulan. Minimal 1 bulan dengan melihat kondisi apakah COVID ini menurun atau tidak, seperti itu ya. Karena bisa jadi COVID ini angkanya meningkat seperti akhir-akhir ini, walaupun pemerintah mengatakan ada kesalahan data, seperti itu. Nah, kemudian santri harus memakai seragam ini pada saat pulang nanti, ini misalkan formal ketika kembali. Ya. Kemudian, nah ini yang perlu kita berikan, bahwa santri wajib membawa surat rapid test tidak lebih dari 3 hari setelah surat itu dikeluarkan. Nah, tadi kami sampaikan bahwa kami wajibkan untuk isolasi mandiri. Namun, ya, walaupun kita ajukan untuk isolasi mandiri, kami perbolehkan hanya untuk sekedar untuk rapid test. Ya, untuk sekedar untuk rapid test. Karena dan ini santri atau santriwati sendiri yang dan wali santri sendiri yang pergi untuk melakukan rapid test kepada peserta didik. Kemudian gini, kami perlu kesediaan kegiatan pembelajaran luring melalui Google Form. Ya. Mengisi form kesediaan kegiatan. Kalau seandainya tidak setuju, maka kami persilahkan. Bapak Ibu yang tidak setuju, saya tidak mau memasukkan anak saya, misalkan kami persilahkan dengan tangan terbuka melalui Zoom. Akan kami sediakan Zoom atau pembelajaran daring, baik itu nanti melalui Zoom atau melalui aplikasi-aplikasi yang lain. Baik kelas 1, 2, kelas 7, 8, 9. Semuanya kami persilahkan. Untuk tidak, misalkan jenengan keberatan untuk datang, maka kami persilahkan, dan ini tetap kami lakukan dan luring. Bagi yang di rumah akan kami lakukan pembelajaran secara daring. Kemudian santri wajib membawa surat pernyataan telah melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu sebelum kembali ke pesantren nanti dengan materai 6.000. Ya. Nanti mungkin akan nanti oleh Ustaz Afi akan dikirim formatnya, ya, surat pernyataan bahwa telah melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu. Dengan ditandatangani santri dengan materai 6.000. Kemudian bagi santri dengan hasil rapid test positif agar melakukan isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu dengan mengikuti pelajaran secara daring. Jadi namun juga melakukan isolasi mandiri di rumah. Kemudian wajib menyelesaikan tugas bagi kelas 7, nanti ada dari Ustaz Afi masalah ini, menyelesaikan tugas selama di rumah, kemudian berhenti tangan untuk datang ke pesantren pembelajaran daring. Harap ini semua kita butuh kepastian bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari segi kesehatan. Karena hifdzun nafas itu aula, itu lebih paling utama. Kemudian persiapan. Nah, ini ada permasalahan kemarin, sebelum anak-anak pulang kemarin, yang kelas 2, kelas 3, ini ternyata kasur itu banyak yang rusak di pondok dan tidak layak pakai, dan kami sudah melakukan inspeksi khususnya untuk santri putra ini ya, dan di pondok itu numpuk santri-santri kasurnya santri itu,
dan banyak sekali yang tidak layak pakai. Seperti itu. Ini yang menjadi evaluasi kami nanti ke depan untuk dalam hal pengadaan kasur. Nah, kami sarankan ya untuk santri baru, santri lama untuk kemudian membawa kasur lipat sendiri. Kalau bisa kasur lipat ya, membawa sendiri atau membeli di koperasi Pondok Pesantren An-Nur Sidoarjo. Ya. Kalau beli kemarin kita cari harga yang murah itu sekitar 300-an seperti itu. Nah, namun kami harapkan kalau bisa ya bawa sendiri saja gitu. Selain itu juga ada beberapa permasalahan terkait dengan kasur. Ini Bapak Ibu juga perlu tahu. Akibat dari kasur itu, karena kasur itu kurang, mungkin terlalu lama dipakai, kurang terawat, ya, sehingga beberapa dari santri itu terkena gatal-gatal. Nah, padahal kemarin itu kasur-kasur itu sudah dijemur dan kemudian difungsikan lagi dan ternyata masih juga gatal-gatal. Maka kami sarankan untuk membawa kasur lipat sendiri. Nanti urusan masalah gatal-gatal itu akan didiskusikan, sudah didiskusikan di asrama terkait dengan penyelesaiannya. Baik, berikutnya santri membawa masker, sabun cuci tangan pribadi dan peralatan pribadi. Kalau saya boleh tambahkan, di sini bisa Anda bawa, pertama tambahan saya hand sanitizer pribadi, ya. Memang nanti di pondok akan kami sediakan, tapi sebisa mungkin membawa hand sanitizer pribadi. Kemudian kalau bisa, ini dan sangat saya rekomkan kepada Bapak Ibu sekalian, membeli hand sanitizer yang semprot. Sehingga nanti sebisa mungkin barang-barang anak-anak itu di sanitizer secara rutin, ya, walaupun nanti dari pihak asrama kepengasuhan juga akan melakukan disinfektan secara rutin. Baik, ini ada pesan dari bagian keuangan, yaitu penambahan SPP bagi kelas 8 dan 9 sebesar 50.000 untuk laundry seragam. Ini nanti juga bisa dijelaskan oleh Ustazah Widianti terkait dengan hal tersebut. Baik. Bapak Ibu, semua kami tahu bahwa keadaan COVID ini telah menutup banyak kemungkinan bagi anak kita untuk menjadi lebih baik secara kognitif, secara psikomotorik, dan secara afektif. Kami tahu itu, dan banyak sekali masalah yang muncul terhadap anak kita ya, selama pandemi ini, khususnya terkait dengan penggunaan gadget, gitu ya. Dan sulitnya beberapa dari anak-anak itu untuk belajar karena mungkin tor. Dan kami sangat sulit sekali untuk mengontrol, dan Bapak Ibu juga banyak sekali yang sibuk seperti itu. Sehingga harapan kami dengan memasukkan anak-anak ini, kami di Pondok Pesantren berusaha sekuat tenaga untuk mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan asrama dan pembelajaran yang mana meminimalisir terjadinya transmisi virus COVID ini. Ini yang kami harapkan. Nah, sedangkan Bapak Ibu di rumah benar-benar melakukan pembatasan bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak kita, ya, agar meminimalisir keluar dari rumah, karena itu memudahkan bagi terjadinya transmisi virus. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti akan disampaikan beberapa oleh Ustadz Afi terkait dengan pakaian-pakaian atau hal-hal yang perlu dibawa oleh santri ketika kembali ke pondok pesantren. Nasrun minallah wa fathun qarib.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh tanya Ustadz? Oke, Bapak sebentar, berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, baru nanti kita buka sesi tanya jawab, untuk yang belum jelas. Baik, kepada Ustadzah Widianti, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ustadz Zulfikar Akbar Ramadan, Direktur Pondok Pesantren An-Nur beserta jajarannya, Ustadz-Ustadzah yang ikut bergabung dalam sosialisasi malam ini, Wali Santri Pondok Pesantren An-Nur Sidoarjo, kelas 7, 8, dan 9. Alhamdulillahirrahmanirrahim, malam hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun melalui virtual. Memang karena kondisi yang keadaannya tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka. Ibu Bapak yang saya hormati, paparan dari Ustadz Zulfikar tadi, itu adalah gambaran bagaimana nanti jika anak-anak kembali ke pondok. Yang perlu saya sampaikan dari pihak sekolah, yang pertama adalah banyak sekali perubahan di dalam pendidikan yang sekarang. Bapak Ibu juga banyak yang dari guru pasti paham bagaimana kebijakan-kebijakan Menteri Kependidikan sekarang dan bagaimana kita di lapangan harus memperlakukan dan harus taat pada aturan itu, terutama saat COVID ini. Yang pertama, apa yang diterima anak-anak mungkin seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Zulfi tadi, tidak sepenuhnya karena memang anak-anak secara virtual belajarnya sehingga secara psikomotorik, secara kognitif mungkin anak-anak tidak bisa mencapai secara maksimal. Tetapi banyak sekali kebijakan-kebijakan nanti di saat sudah masuk maupun sekarang diberlakukan kebijakan baru, baik itu yang sekarang lagi booming sekarang ya Pak, itu adalah tentang AKM dan Merdeka Belajar. Di mana tentang Merdeka Belajar diantaranya itu adalah mengatur tentang zonasi untuk 4 hal dan tidak ada ujian nasional. Terus RPP 1 lembar yang 3 ya Pak ya. Dan tidak ada ujian untuk kelas 3, tetapi sekarang ada kebijakan baru yaitu asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Yaitu suatu asesmen di mana itu untuk mengukur di tingkat dasar dan menengah. Siapa yang harus diukur di sini? Kebijakan untuk tahun ini yang sebagai bukan uji coba yang harus mengikuti asesmen itu adalah di kelas 5, di kelas 8, sama di kelas 11 untuk 11 untuk SMA atau SMK. Terus mungkin Ibu Bapak bertanya lagi, itu apa kan begitu Pak ya? Jadi sekarang tidak ada ujian nasional kelas 3, nanti anak-anak di kelas 3 itu hanya ada ujian sekolah. Penilaian anak-anak itu melalui portofolio dan lain-lain. Tetapi di kelas 2 mulai tahun ini diadakan asesmen nasional. Dan itu mulai Maret besok sudah harus terrealisasi. Di mana kemarin seharusnya Senin kemarin itu sebagai uji coba, tetapi mundur sampai Senin besok. Itu menandakan memang pemerintah sebetulnya belum siap, seperti adanya UNBK dulu. Tetapi di bawah sudah banyak sekali masukan-masukan untuk kebijakan baru. Tapi tetap saja diberlakukan. Akhirnya
Untuk uji coba di SMP, kemarin 5 anak dan belum terlaksana, diundur-undur sampai dengan hari Senin besok. Berarti apa yang harus disiapkan Ibu Bapak di sini untuk yang kelas 8? Mungkin nanti di kelas 8 anak-anak harus buku. Buku itu untuk apa? Yaitu untuk belajar tentang AKM. Apa AKM itu kan begitu Ibu Bapak ya. Jadi asesmen nasional itu yang diukur adalah ada 3, ada AKM, ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. Di mana tentang AKM itu anak-anak diberlakukan yaitu belajar tentang asesmen kompetensi minimum dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan literasi numerasi murid. Jadi nanti kelas 2 itu tidak seperti ujian nasional dulu, matematika berapa soal, terus bahasa Indonesia berapa soal, tetapi digabung menjadi satu, menjadi soal AKM itu Ibu Bapak. Dan itu nanti diuji cobakan bagi anak-anak Senin besok insya Allah kalau server dari pusat itu sudah bisa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentang kebijakan masuk pondok seperti yang disampaikan oleh Ustadz Julfi tadi, kami mohon kerjasamanya Ibu Bapak, karena apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kelas 1 di Ponpes An-Nur ini sudah bisa masuk dan alhamdulillah anak-anak tidak ada yang terpapar. Meskipun kami dari pihak lembaga itu banyak sekali menerima surat, menerima telepon dari PWM, bahkan dari pusat, untuk meliburkan anak-anak karena memang apa? Karena kita di bawah naungan Muhammadiyah, di mana naungan Muhammadiyah itu adalah tidak memberlakukan anak-anak untuk masuk dengan kajian, memang kesehatan itu yang utama. Dan untuk yang semester genap ini telah dikaji oleh pimpinan Pondok Pesantren An-Nur beserta jajarannya, insya Allah akan dimasukkan, tetapi mohon kerjasamanya Ibu Bapak. Yang pertama nanti mengisi angket dulu. Dari angket itu nanti kita evaluasi. Setelah itu nanti kriteria seperti yang disampaikan Ustadz Julfi dipatuhi, dan di saat anak-anak masuk nanti minta tolong kerjasamanya Ibu Bapak tidak datang ke pondok seperti apa yang dilakukan mungkin saat kelas 1 masuk dulu. Jadi kalau kelas 8 dan kelas 9 insya Allah wali santri sudah paham dan sudah mengalami 1 tahun, 2 tahun di pesantren. Insya Allah nanti di saat pertama masuk Ibu Bapak harus mematuhi aturan yang diberlakukan di pesantren seperti itu. Kalau misalkan tidak ada kunjungan 1 bulan, tolong ditahan tidak berkunjung 1 bulan. Karena itu memang untuk kesehatan anak-anak dan untuk kesehatan ustadz-ustadzah yang di asrama. Kami pun yang di sekolah, itu ada batas tersendiri untuk tidak berhubungan langsung awalnya dulu dengan anak-anak. Tapi setelah kami pun juga minum prebiotik setiap hari, akhirnya alhamdulillah bertahap kami bisa masuk. Tetapi pun di sekolah ada aturan sendiri bagi guru yang memang sakit, itu pun juga kita isolasi mandiri, tidak diperbolehkan masuk selama 14 hari. Makanya itu nanti mungkin kalau di Ponpes An-Nur di saat semester genap nanti berlaku harus masuk, maka kerjasamanya Ibu Bapak kami minta agar mematuhi segala aturan yang diberlakukan di pondok pesantren. Seperti itu Pak nggih. Terus mengenai tatap muka, untuk yang dari dinas, kapan hari sudah dikaji, dan insya Allah Senin besok itu harusnya ada rapat mengenai tatap muka. Itu ada kajian khusus. Sekolah boleh diizinkan masuk jika secara sarana itu sudah memenuhi standar operasional untuk pencegahan COVID-19. Ternyata besok masih diundur lagi untuk hari Selasa karena besok Bapak Kadin masih ada rapat dengan DPR lagi, akhirnya diundur hari Selasa. Jadi sekolah yang mau memasukkan muridnya itu mengajukan surat ke dinas untuk masuk. Nanti ada survei dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, apakah sekolah itu layak untuk atau tidak. Jadi kami yang di dalam insya Allah akan berusaha
untuk melengkapi sarana dan prasarana protokol kesehatan, dan kami minta bantuan kepada ibu bapak nanti di saat anak-anak sudah masuk juga kerjasamanya untuk mematuhi apa yang sudah ditentukan di Pondok Pesantren An-Nur ini. Mungkin itu ibu bapak yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kurang jelas bisa ada tanya jawab di akhir kegiatan ini ibu bapak nggih. Terima kasih, semoga ibu bapak semua sehat-sehat, anak-anak sehat-sehat, ulangannya lancar, dan insya Allah nanti kita bertemu di semester genap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Widianti. Bapak Ibu sekalian, untuk melengkapi sedikit apa yang disampaikan oleh Ustadz Zulfi juga oleh Ustazah Widianti, bahwasannya nanti untuk perpulangan kelas 1 kami mohon barang yang tidak bisa dimasukkan ke dalam lemari untuk dibawa pulang semua. Karena yang putra akan pindah ke gedung yang baru. Yang kedua, tugas santriwan santriwati selama liburan nanti kita pantau dengan buku hubung, yaitu buku activity ketika ada di rumah. Ini nanti kami mohon untuk Bapak Ibu sekalian untuk mendampingi anak-anak kegiatannya selama di rumah, selama liburan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan untuk bertanya bila ada informasi yang belum bisa dipahami dengan baik. Oke, kami persilahkan untuk bertanya, Bapak, Ibu. Kami mau tanya, Ustadz. Oke, wali dari Mas Mujahidin, ya? Ya. Oke, monggo, Terima Bapak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mau tanyakan terkait dengan rapid. Rapid itu apakah dibiayai dari sekolahan, apa dari wali murid sendiri datang ke puskesmas? Yang pertama, karena anak saya kemarin pertama ada maunya ke sekolah sudah saya rapidkan. Nah ini nanti sudah tidak berlaku karena rapid harus hanya 14 hari berlakunya. Yang kedua, apakah anak-anak nanti sudah masuk di situ disiapkan vitamin atau masalah terkait biofit? Tidak, saya juga insya Allah akan menyiapkan untuk anak-anak pembekalannya. Kemudian masalah hand sanitizer, apakah isi ulangnya nanti dari pondok atau orang tua yang membawakan untuk hand sanitizer-nya terkait itu. Kemudian masalah kemarin kegiatan kelas 3, terus terang mohon maaf, saya tidak bisa memantau anak-anak kelas 3 karena saya tidak ada di grup. Alhamdulillah untuk kelas 2 saya bisa memantau anak saya yang Fatimah. Apabila kurang belum apa itu setor atau hafalannya atau murojaahnya atau kode ujiannya. Hanya itu. Tolong untuk yang kelas 3 karena kita juga memantaunya kegiatannya anak-anak itu. Tolong orang tua harus tahu. Masukkan grup. Kemarin saya pernah satu kali masuk kemudian langsung dikeluarkan. Itu. Kemudian masalah untuk masuknya nanti juga tolong masalah kesehatan karena sekarang Sidoarjo sudah meningkat juga masalah COVID-nya. Banyak yang sudah kena ini. Maunya Amira ini ya. Direktur banyak yang kena ini Ustaz. Afwan itu masalahnya. Ya hanya itu saya mohon untuk masalah hand sanitizer, masalah rapid. Kemudian bulan ke depan apakah anak-anak nanti diwajibkan untuk vaksin? Karena nanti ada vaksin untuk COVID. Tapi untuk bulan-bulan ini nanti insya Allah untuk petugas kesehatan yang dikasih vaksin dulu. Dari orang-orang kesehatan dulu. Terima kasih, hanya itu yang saya tanyakan. Mohon untuk masalah vaksinnya itu boleh ikut apa tidak nanti untuk siswanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Zulfi. Langsung saja ya Ustaz Afi. Baik Bapak Bapaknya Mujahidin ya, Pak Priyadi. Pertama terkait dengan hand sanitizer, sebenarnya di kamarnya Ustaz Afi ini sudah masih banyak hand sanitizer-nya itu sebenarnya. Iya Ustaz Afi. Berapa jurikan Mas Janset? Banyak Bisa Pak satu. hand sanitizer itu. Jadi kita punya hand sanitizer, hanya saja
anak-anak perlu memiliki secara mandiri. Kalau nanti misalkan habis, minta saja ke Ustadz Afi atau Ustadz Ilmi kalau yang santriwati, seperti itu. Jadi untuk hand sanitizer kita sediakan. Kemudian terkait dengan vitamin, kita hanya menyediakan prebiotik 8 yang kami beli dari pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo, Bio 8, dan juga sudah direkomendasikan dari PWL juga merekomendasikan itu. Walaupun banyak yang mempertanyakan terkait dengan BPOM-nya, namun ternyata biotik itu sudah teruji walaupun bukan secara klinis resmi, tapi beberapa kali diuji coba dari PDM kepada beberapa kawan, beberapa orang Muhammadiyah yang sakit, kemudian diberikan prebiotik dan sembuh seperti itu. Dan itu kita gunakan. Itu untuk menumbuhkan imun. Nah, namun kalau misalkan madu itu kan mahal. Madu yang semurah-murahnya itu 500.000 kan, 80.000 ya, sampai 150.000. Itu harga madu biasanya seperti itu. Nah, harapan saya kalau untuk madu mungkin Bapak Ibu membiarkan untuk anak atau vitamin apa baik untuk anak. Maka tadi saya sampaikan, saya persilahkan Bapak Ibu untuk menitip barang itu ke asrama. Ya, nanti ustadznya turun, kemudian ustadznya akan mengambil. Nanti akan ada batas antara jenengan dengan ustadz yang ada di asrama. Itu ada kami persilahkan. Ya. Dan akan kami berikan kepada anaknya. Jadi Bapak Ibu sangat bebas untuk memberikan itu. Namun untuk berhubungan dengan anak, insya Allah nanti akan ada jadwal video call dari asrama untuk wali santri. Kemudian terkait dengan rapid, ini harapan saya, ini semuanya pribadi. Ya. Jadi rapid test ini pribadi. Insya Allah sekarang tidak begitu mahal, mungkin sekitar 100 kalau tidak. Ya. Saya kurang tahu harganya karena belum pernah rapid. Ya. Karena begini, kalau kita adakan seperti kemarin itu pernah kita adakan, dan itu dari petugas kesehatan maunya banyak sekali dan sangat ribet. Maka lebih baik daripada, dan itu kita juga mengumpulkan anak-anak ya kan, dan wali santri yang mana kita belum tahu pasti tentang, maka lebih baik itu dilakukan secara mandiri oleh Bapak Ibu seperti itu. Kemudian terkait dengan vaksin, kalau pemerintah melakukan vaksinasi dan misalkan kita diminta untuk dilakukan vaksin dan itu memang teruji, kalau masalah urusan halal dan haram dalam masalah vaksin ini kan lebih banyak pada wilayah muqaddam ala jalb masalah, kalau bahasa usul fiknya itu, selama ini menghilangkan madorot, menghilangkan kerusakan, maka itu dikedepankan dibanding apakah itu ada unsur babi dan lain-lain urusan belakangan. Tapi kalau misalkan pemerintah sudah memastikan akan ada vaksin dan teruji, mungkin kita akan tunggu sekitar sebulan gitu ya. Tidak langsung kita uji cobakan. Karena bisa jadi nanti ketika kita uji cobakan ternyata terjadi hal yang tidak baik. Jadi kita tunggu sampai 1 bulan. Kalau ternyata itu vaksin itu ternyata bagus dan tidak ada efek samping yang berbahaya, maka akan langsung kita uji cobakan, bukan kita uji coba, sudah dicoba di sana, kita gunakan untuk anak-anak. Nah, nanti terkait dengan pembiayaan, kalau misalkan itu dari pemerintah berbayar, kalau tidak terlalu besar, ya misalkan di bawah 50 misalkan, tentunya kita akan laksanakan, dan tentunya kita laksanakan tanpa pembiayaan dari orang tua. Tapi kalau misalkan pembiayaannya besar, misalkan sampai 100 ke atas, itu mohon maaf kalau nanti kami meminta kepada Bapak Ibu meminta dana tambahan seperti itu. Dan ini harap dimaklumi bersama seperti itu. Terima kasih. Yang lain, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian. Itu di chat
room itu ada yang bertanya tentang liburan ini apakah anak-anak tidak ada tugas misalkan setoran atau tahfidz. Silakan Benan yang jawab. Untuk setoran dan tahfidz, insya Allah Di chat tidak. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini mau tanya Ustadz. Nggih, dengan walinya Mas Deko nggih. Mas Alfian. Oh nggih. Monggo. Nggih. Mengenai baju seragam, kan banyak yang tidak muat, Ustadz. Juga ada beberapa yang hilang. Itu bagaimana? Tidak lanjutnya apa kita membeli lagi di sekolah? Mengingat juga kan cuma butuh waktu untuk setengah tahun ya Ustadz untuk menyelesaikannya. Yang kedua mengenai jumlah, tolong Ustadz nama-namanya berapa yang akan dibawa kembali ke pondok seperti yang kemarin dikirimkan ke orang tua, karena dari pihak orang tua seperti kami juga ini ketahui nama bukunya dan jumlahnya biar nanti kalau masuk tidak ada yang ketinggalan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Widi nggih, Ustazah Widi untuk menjawab. Kami persilakan. Iya. Itu putus Ustadz. Dengar masuk, dengar masuk. Dengar keluar, dengar keluar. Oh, nggih. Ayo Ustadz Afi coba. Yang pertama tadi seragam Bu Widi untuk kelas 3 banyak yang tidak muat. Ada juga yang hilang. Ini solusinya bagaimana? Karena mengingat kurang setengah tahun begitu yang disampaikan oleh Ibu Alfian, Ibu Mas Alfian tadi. Nggih. Nggih. Untuk seragam Ibu memang selama ini yang diberlakukan di kami anak-anak juga belum memakai nanti di semester genap, itu pun kami juga akan melihat bagaimana instruksi dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kenapa tidak diberlakukan memakai seragam? Selama ini memang kami banyak sekali mendapat teguran dari Muhammadiyah, memang tidak boleh masuk. Akhirnya kita sepakat untuk seragam anak-anak tidak dipakai, yang kelas 1 pun hanya ada acara yang dipakai begitu. Kalau memang kelas 3 nanti, karena kelas 3 itu nanti mungkin kalau dari Dinas Pendidikan sudah harus mengizinkan untuk dan kami dapat izin dari PP untuk Muhammadiyah, otomatis nanti kalau memang harus dipakaikan seragam harus dipakai berarti otomatis harus beli meskipun kurang setengah tahun. Atau mungkin masa enggak muat Bu ya, kemarin Mas Anu saja juga enggak muat. Tambah Yang memang kemarin, iya Pak. masalah baju memang waktu mau pulang pondok anak saya kelas 3 itu karena masih ada di laundry itu diambil terus saya enggak ada dan orang Fatimah jadikan satu ambil enggak ada. Gimana solusinya? Kalau yang ada Pak, kalau yang di laundry itu sudah kami cek, yang di laundry ada, masih disimpan sama Bu Umi Pak. Sudah saya cek. Laki-laki itu di baratnya apa itu masjid? Yang laki ya, itu juga sudah saya cek kemarin itu ada. Memang kami tidak berani ngambil dan nanti ini kami ceki lagi untuk siapa-siapa yang nanti nitip di itu. Ada yang juga baju bebas kemarin itu Pak. Oh, iya, karena kemarin memang banyak sekali telepon itu masih di laundry itu yang pertama, terus sudah tidak muat. Kalau yang di laundry sudah saya cek ke Bu Laundry itu ternyata memang ada. Dan Bu Laundry tidak berani memberikan ke ustadzah. Nanti biasanya kan anak-anak yang ngambil sendiri takut tertukar Pak. Kemarin saya tanya ke ustadzah Ilmi itu, ya, karena kalau anak itu biasa ngambil, itu banyak yang tertukar. Bahkan kemarin Mbak atau Mbak siapa itu sekarang bawa bajunya siapa gitu waktu ada kegiatan kemarin. Itu bawa 2. Seperti itu. Kalau di Bu Laundry aman Pak. Jadi begitu Bu,
tak muat mungkin. Beli Nggih. lagi nih Ustaz. Iya. Tambah Oke, Mas berkembangin anak-anak. Jahidin. Mas Jahidin sama Mbak Fatima itu, nggih, Pak. Iya makanya ini bisa bingung kita tambah berkembang besar ini. Ya, Nggih. balikan ini. Ya, terima kasih Ustaz. Nah, Nggih. Nggih, nggih, Pak. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi. Begitu nggih, Ibu, untuk bundanya Mas Alfian. Jadi nanti seragam ndak harus Bu, nanti nunggu saja ndak apa-apa. Gitu nggih. Dan untuk perlengkapan nanti akan kami share dari pihak asrama untuk kepada Bapak Ibu sekalian yang harus dibawa dan batasan-batasan yang juga tidak boleh dibawa. Seperti biasanya ya. Seperti untuk biasa perlengkapan seperti biasanya untuk santri baru Pak, nanti kami share perlengkapan apa yang harus dibawa, batasnya berapa itu nanti, dan untuk anak-anak masuk kami cek lagi seperti itu kayak biasanya waktu awal dulu Pak. Gitu ya. Terus ada yang itu Ustadz Afi di chat itu tanya, apa waktu libur itu berarti liburnya full? Untuk kan libur ya nanti ada tugas untuk murojaah Ibu. Ya, tentunya Gitu untuk ya Ustadz Afi. tugas memang tidak seperti ketika masuk baik daring maupun luring. Daring. Ya, tetap kami berikan keleluasaan karena masa liburan. Tapi di masa liburan itu nanti kita berikan buku namanya buku untuk kegiatan siswa. Dan nanti mungkin 1 minggu 2 kali atau 1 kali kita akan WA video call masing-masing santri, masing-masing kelompok itu untuk menanyakan kabar dan lainnya. Nah, ini masa liburan juga tidak kami penuhkan kegiatannya, tapi tetap kami berusaha untuk mengingatkan santri-santriwan maupun santriwati. Begitu Bapak Ibu. Untuk detail tugasnya nanti akan kami kirimkan juga. Untuk pelajaran lain, awal itu tidak gas Pak, Bu. Ya, kalau yang insya Allah, tapi untuk pembelajaran kegiatan di asrama, pembiasaan itu juga biar terbiasa di rumah. Iya. Mungkin satu pertanyaan lagi Bapak Ibu, kami persilahkan. Sehari-hari. Mohon izin Ustadz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tidak memakai video. Terima Ustazah, kita selamat teman-teman. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu kami klarifikasi. Saya Pak Wahyu. Ayahnya Mas Harel. Mohon izin pertanyaan yang pertama. Menurut informasi beberapa bajunya Mas Harel itu masih tinggal di pondok ini. Saya nggak tahu seperti apakah seperti apa, diinformasikan apa nanti bisa dicek atau perlu kalian dulu. Sekaligus pertanyaan nomor 2 tadi diinformasikan kemungkinan kasurnya rusak. Itu siapa yang rusak? Itu tahunya tuh gimana Ustadz? Apakah semuanya membawa kasur sendiri atau ada semacam list, oh kasurnya Mas Haril rusak, kasur yang ini tidak rusak, itu nanti seperti apa? Apakah semuanya dianggap rusak sehingga nanti kami menyiapkan semua sendiri? Mohon izin saya mungkin Ustaz. Nanti kan Rapid pun juga ada sedikit kelemahannya. Mungkin bisa jadi pertimbangan terkait gelombang kedatangan antar kelas 7, 8, 9, putra maupun putri. Bagaimana kalau kedatangannya itu dikasih jarak setidaknya minimal lah seminggu gitu loh misalkan. Atau mungkin idealnya 14 hari ya, tapi mungkin sekali lagi bisa jadi pertimbangan bersama-sama biar tidak terlalu dekat jaraknya. Misalkan menurut saya seminggu misalkan, agar monitoring bisa dilakukan. Jadi misalkan hari Senin minggu ini kelas 7 putra, minggu depan karena kelas 8 putra, kemudian
minggu depan berikutnya kelas 9 putra, misalkan semacam itu. Kami selaku orang tua memberikan kepercayaan penuh putra-putri kami pertama kali diputuskan untuk kami pondokkan. Mungkin juga kami bisa dapat sebuah perlakuan berbeda apa yang dilakukan oleh pondok agar kira-kira kita sama-sama nyaman, tak tahu anak-anak nanti seperti apa. Kemudian khususnya pemantauan yang dilakukan oleh pondok terkait kesehatan anak nanti seperti apa. Mohon arahannya. Matur nuwun Pak Wahyu. Kami persilakan Ustadz Zulfi untuk menjawab. Terima kasih Pak Wahyu. Dengan pertanyaan tadi, sebenarnya kalau yang kemarin itu kan kita hanya memasukkan kelas 1. Sebenarnya ada alasan lain kenapa kita hanya memasukkan kelas 1. Itu karena ruangan kita tidak cukup, Bapak Ibu, untuk menciptakan sebuah asrama yang meminimalisir terjadinya COVID. Oke, kita tidak cukup. Nah, berhubung ini bangunan baru itu sudah jadi, dan ini juga sudah kita di DPP, Badan Pembina Pondok Pesantren, yang kepalanya Pak Anwar, di antara anggotanya Pak Rektor itu termasuk anggota Pak Hidayatullah. Nah, ini kita mulai memasukkan anak-anak. Ya, ini nanti hari Rabu ini juga akan kita tetap sosialisasikan dengan semua pihak. Akan kita mulai masukkan anak-anak. Kemudian terkait dengan perlakuan masalah kesehatan, kita juga melakukan cek suhu secara rutin pagi dan sore yang kemarin, namun hanya berjalan 1 bulan yang kemarin itu. Cek suhu badan anak, dan seandainya tadi ada pertanyaan juga terkait yang ada di room chat, kalau ada anak yang sakit langsung kita hubungi wali murid. Terkait dengan penanganan lebih lanjut, nanti kami serahkan kepada Ustadz Asrama, apakah ini cukup di rumah atau cukup di asrama atau perlu dibawa pulang, seperti itu. Kemudian terkait bajunya Mas Harel, ini Ustadz Afi yang lebih paham. Namun kasur, ini mungkin saya tadi kurang menjelaskan dengan detail, bahwa untuk kasur anak kelas 2 itu insya Allah masih aman. Ya, Ustadz Afi. Untuk kelas 2. Yang masalah ini kelas 3, karena mungkin sudah 3 tahun, ya Pak ya. 3 tahun, kemudian atau 2 tahun kemarin mereka jalani, itu kemudian banyak yang, ada beberapa analisa yang kita lakukan, ada yang busanya itu keluar gitu ya. Busanya keluar dan kemudian ternyata menjamur. Kemudian anak-anak gatel sudah dijemur itu sama Ustadz Afi pas musim kemarau kemarin. Bukan sama Ustadz Afi, sama anak-anak berdasarkan instruksinya Ustadz Afi gitu ya. Itu sudah dijemur dan ternyata anak-anak tetap gatel-gatel. Sehingga evaluasinya ini kalau masih dipakai anak-anak ya kasihan anak-anak juga gitu. Sehingga ada beberapa itu kemarin dibakar kalau tidak salah. Iya, Ustadz Afi. Iya. Dibakar kemarin, sehingga itu mengharuskan bagi kelas 3 khususnya untuk wali santri kelas 3 untuk membawa dari rumah saja sebenarnya itu cukup. Jangan bawa kasur yang ada di rumah, jangan bawa yang itu sekiranya sudah bagus, jangan bawa kan untuk anak kita. Kemudian pemantauan pondok itu tadi saya sampaikan termogan itu kita lakukan secara rutin, kemudian prebiotik itu diminumkan, kemudian mungkin nanti ini juga akan kita kerjakan secara ekstra terkait dengan memasang pembatas-pembatas di mana guru yang bertatap muka dengan anak itu melakukan pembelajaran, itu diantaranya. Kemudian wali murid yang bertemu dengan ustadz, dan kemudian ustadz itu menyampaikan kepada anak-anak barang tersebut, barang bawaan. Itu nanti akan kita atur sedemikian rupa, dan insya Allah nanti akan kita buat kesiapan dari Ustadz Afi. Kemudian
kita juga nanti akan berkoordinasi dengan puskesmas dan dokter. Kita tetap berkoordinasi sehingga nanti kalau naudzubillah, saya sampaikan naudzubillah, kalau ada anak yang terindikasi sedikit saja, misalkan badannya panas, itu langsung kita lakukan mitigasi. Kita insya Allah ruangan sekarang cukup untuk dilakukan mitigasi. Kita lakukan mitigasi, kita pisahkan anak tersebut dari yang lain, langsung kita lakukan penanganan. Apa yang harus kita lakukan tentunya kalau badannya terlalu tinggi suhunya, langsung kita rujuk ke dokter. Kalau harus ke rumah sakit, kita bawa ke rumah sakit. Insya Allah seperti itu. Gitu Pak Wahyu. Iya, siap. Matur nuwun. Oke. Dan insya Allah Bapak Ibu, terkait tadi Pak Wahyu menyampaikan untuk masuk bergiliran 1 bulan, insya Allah 1 minggu. 1 minggu ya. Insya Allah kalau saya boleh bandingkan dari Ustadz, perbandingan antara Ustadz-Ustadzah di asrama di Pondok Pesantren An-Nur dengan pondok pesantren lain, ini kalau saya boleh sampaikan, Pondok Pesantren An-Nur ini sudah melampaui batas untuk jumlah ustadznya, khususnya ustadzah. Ustadzahnya banyak sekali. Untuk ustadznya itu setiap kamar insya Allah 1 ustadz. Itu bisa di setiap kamar ada 1 ustadz. Itu atau mungkin 2 kamar 1 ustadz di Pondok Pesantren An-Nur. Sehingga itu sudah sangat cukup sekali untuk perbandingan jumlah ustadz dengan jumlah santri. Seperti itu. Sehingga kami memasukkannya secara bertahap dalam waktu 1 minggu, ya, itu dalam ruangan yang berbeda, bukan dalam ruang yang sama. Dan kemudian nanti terkait dengan pelaksanaan ibadah, ini kita sudah belajar dari banyak hal, dari banyak tempat, bahkan pondok-pondok pesantren NU itu kita pelajari, karena mereka yang paling berani untuk memasukkan santrinya. Oke, Matur nuwun Ustaz Zulfi. Mungkin Bu Widi ada yang perlu ditambahkan? Berhubungan dengan saran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, bagi sekolah yang siap untuk memasukkan siswanya, harus ada tenaga APD di situ nanti. Kita usahakan sesuai kemarin kita sudah mempunyai tenaga itu yang bekerja sama dengan puskesmas dan dokter, dan kita nanti insya Allah akan menyediakan ruang isolasi untuk anak-anak yang mungkin, naudzubillah seperti yang disampaikan Ustaz Zulfi nanti, tadi ada mungkin yang panas di atas 20 derajat, mungkin nanti bisa kita isolasi dulu, setelah itu baru kita tindak lanjutnya bagaimana. Kita pun Rabu besok koordinasi terakhir dengan BPP Ibu Bapak, bagaimana nanti ke depannya dan teknisnya nanti untuk kesehatan ini nanti akan kami share kesiapan kami seperti apa. Mungkin itu, begitu Ustaz Zulfi ya. Rabu besok insya Allah jam 1. Insya Allah besok Rabu. Itu terakhir sosialisasi nanti yang akan menentukan kami layak tidak untuk masuk di semester genap. Seperti itu Bapak. Mungkin itu Ustadz Afi, monggo. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya malam ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan atau disampaikan dari Pondok Pesantren An-Nur bisa tersampaikan dengan baik. Nantinya juga akan kami kirim berupa surat ataupun pengumuman di grup masing-masing kelas. Untuk misalkan barangkali ada yang belum jelas, nanti bisa dilanjutkan melalui chat WhatsApp. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk malam ini kami cukupkan sampai di sini. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Oke.